Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo, perkenalkan, nama saya Luisa, saya dari Kota Malang. Ini cerita pertama saya di podcast Do You See What I See. Kali ini saya akan menceritakan kejadian yang saya, adik saya, dan kucing saya alami pada bulan September yang lalu. Sebelumnya saya akan memberikan gambaran rumah saya. Dari pintu masuk, sebelah kiri itu ada garasi. Lalu yang di tengah ada ruang tamu. Di sebelah kanan ruang tamu itu kamar saya. Yang paling belakang sendiri itu dapur. Jadi dapurnya dari pojok kanan memanjang sampai lurusnya ruang makan. Nah, ini gambaran untuk lantai 1. Karena waktu itu kejadiannya di lantai 1. Jadi waktu itu saya pulang kerja, saya langsung mandi. Setelah mandi itu saya ngerasa ngantuk. Lalu saya tidur itu sekitar jam 4 sore. Waktu saya bangun, saya lihat HP. Waktu sudah menunjukkan pukul 7.20. Lalu saya keluar kamar. Yang keluar kamar itu tadi kondisi ruang tamu dan ruang TV itu gelap. Karena kalau di atas jam 7 memang lampu ruang tamu sama ruang TV itu lampu utama gitu dimatikan. Biasanya diganti nyalain lampu meja gitu yang nggak terlalu terang. Nah, waktu saya jalan ke ruang TV itu ada adik saya di situ. Dia lagi nonton TV dan saya tanya, "Papa belum pulang, Le?" Dia jawab, "Belum, Mbak. Mungkin piket nggak pulang." "Udah makan, Le?" "Udah sih tadi, tapi masih lapar. Buatkan nasi goreng, Mbak ya?" "Oh iya, bentar." Terus saya jalan ke ruang makan, saya lihat ada telur dadar gitu, mungkin tadi adik saya buat. Terus saya langsung ke ke dapur. Udah nyiapkan bahan buat nasi goreng. Terus saya ngocok telur. Nah, waktu saya ngocok telur itu di tembok. Jadi dapur saya ini kan ruangan yang paling belakang, dan setelah tembok dapur itu di belakang rumah itu nempel ada rumah kosong. Jadi rumahnya nempel gitu, tembok belakang sama tembok garasi rumah di belakang saya itu. Dan itu rumah sudah kosong bertahun-tahun. Jadi ya mikirnya lah rumah itu cuman kosong aja gitu. Nah, waktu saya ngocok telur, ada suara dari balik tembok itu. Jadi suaranya kayak klak 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 gitu. Kayak suara listrik konslet gitu, biasanya krak gitu kan. Nah, itu tapi berkali-kali. Dan itu keras banget suaranya. Jadi saya pasti dengar gitu. Terus saya panggil adik saya, "Le, itu kok di belakang kayaknya ada suara-suara gitu. Apa ada orang pindahan ya?" Terus adik saya nyamperin, "Mana sih, Mbak? Aku nggak dengar suara tuh," gitu. "Coba deh kamu lihat situ, kamu keluar dulu lewat belakang." Nah, dia menuju ke pintu belakang. Di sebelah kamar mandi itu kan ada pintu belakang. Dia lihat di situ, keluarnya kan langsung ke gang. Terus pas dia balik, dia nutup pintu terus nyamperin saya lagi. "Nggak ada, Mbak, di situ gelap kok, nggak ada orang sama sekali." "Oh ya udah, tapi kok ada suara ya?" gitu. Nah, saya udah mulai goreng nasi. Pas saya mulai goreng nasi itu suaranya muncul lagi, krak 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 gitu lagi. Dan itu tuh kayak suaranya
muncul setiap kali saya membuat bunyi. Namanya orang masak kan pasti membuat bunyi. Dari wajan dan spatula gitu kan pasti bunyi. Dan itu kayak mengiringin gitu bunyinya. Tapi saya waktu itu paling hewan, paling kucing lain atau gimana itu. Atau tikus. Masih positive thinking lah. Pas udah selesai buat nasi goreng, saya panggil adik saya lagi. Nah, kondisi waktu itu adik saya masuk ke kamarnya dia, nggak tahu ngapain, terus TV masih nyala. Ini lo udah nasi gorengnya, buruan makan. Dia bilang iya mbak. Terus dia keluar kamar, langsung ke dapur ngambil piring dan balik lagi ke ruang makan. Terus kita makan di ruang makan kan. Jadi saya dari meja makan, saya duduk itu kalau nengok ke kanan, saya bisa lihat sampai ruang tamu. Dan ruang tamu itu gelap. Nah waktu itu saya udah selesai makan. Saya mau berdiri. Pas balik badan ke arah kanan, waktu mau berdiri, udah ambil piring, ada suara itu lagi, krak-krak gitu lagi. Tapi suaranya kali ini dari ruang TV. Loleh, kok ada suara itu lagi Loleh? Apa ada yang konslet ya? Mana papa belum pulang, nggak ada orang, cuman kita aja. Terus dia udah selesai minum. Suara apa sih mbak? Aku lo nggak dengar suara, dia bilang gitu. Tapi saya tetap dengar suaranya itu krak gitu. Itu Loleh gitu. Terus dia baru dengar beberapa kali itu bunyi gitu, baru dia dengar. Oh paling itu tikus di plafon. Masa sih kok kayaknya suaranya ada di bawah ya? Apa Om Toto ada di atas sih? Enggak, itu motornya nggak di sini, katanya adik saya. Terus ya udah kan, saya tetap itu badan separuh kayak mau balik badan gitu. Tapi saya masih tetap duduk gitu, belum berdiri. Nah, pas saya mau berdiri, itu denger lagi krak gitu. Terus saya taruh piringnya tetap di meja makan gitu. Saya jalan langkahin kaki satu langkah, terus ngelihat di ruang TV. Dan dari situ, dari jendela, ada bayangan putih besar. Itu jalan, cuman beberapa detik kejadiannya itu. Itu bayangan putih dari jendela itu tinggi banget. Dan jalannya di tembok gitu. Jadi cuma bayangan kotak gede tinggi. Entah kotak, entah persegi panjang, kayak kain tapi kayak cahaya juga gitu. Itu kayak merambat di tembok gitu. Terus kebaliknya di tembok balik sekatnya itu yang memisahin ruang tamu sama ruang TV, ke situ udah kan saya nggak lihat, dan saya cuma kaget gitu. Sepersekian detik kucing saya yang entah kapan ada di situ di ruang tamu, itu tuh teriak, dia kayak nyaung gitu, langsung nyaungnya itu keras banget, terus kayak hissing gitu loh, kayak gitu, kayak ketemu musuhnya, dan itu keras banget. Dan saya sama adik saya langsung lari menuju ruang tamu. Saya panggil sih, saya kan namanya Simon, saya panggil Simon kenapa gitu. Dan waktu itu bayangan itu masih tetap merambat di tembok ruang tamu menuju ke garasi, terus hilang pas di pintu garasi. Dan yang di ruang tamu itu tadi adik saya juga lihat. Jadi waktu saya teriak, terus saya berhenti di situ, saya lihat ada bayangan itu, adik saya juga berhenti di belakang saya. Terus saya tengok ke adik saya, balik badan, tengok di adik, saya tanya, Le, apaan itu tadi? Dia juga lihat kan? Iya mbak, aku juga lihat.
apa ya mbak itu tadi mbak gitu. Dan kucing saya di kursi ruang tamu tuh bulunya udah mekar gitu, kayak bener-bener kayak ketemu musuhnya gitu. Itu sambil berdiri. Terus akhirnya adik saya ngangkat kucingnya. Saya tanya, Simon apaan itu tadi gitu. Dan saya sama adik saya tuh masih kayak shock gitu. Terus setelah itu ya udah kita tetap diam, waktunya tidur akhirnya kita tidur sekitaran jam 9 gitu, masing-masing masuk ke kamar. Nah besoknya pas bangun pagi saya bangunin adik saya, lihat deh kucing ini kakinya loh bengkak. Terus dia bilang, ya ampun Pak Simon kok bisa itu. Saya bilang, apa yang semalam ya, makanya kok dia teriak kayak gitu. Terus adik saya ya, alah mbak kok gini ya gitu. Terus gimana ini? Terus saya bilang ya udah nanti dibawa ke dokter hewan lah, coba dilihat. Di rumah itu sebenarnya memang banyak cerita. Sejak kami pindah sekitar tahun 2006 atau 2007, sejak mama saya masih ada sampai mama saya sudah nggak ada, dan sampai sekarang ya yang terbaru itu kejadiannya. Tapi mungkin itu akan saya ceritakan di lain waktu. Untuk kali ini cerita saya segini dulu. Saya harap kalian semua suka. Dan mohon maaf kalau ada salah kata, kekurangannya, karena ini baru pertama kali saya cerita di podcast. And have a nice day. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.